Selalu menarik dan makin menarik. Tetapi yang menarik lagi waktunya sudah habis. Jadi kita harus masuk pada sesi berikutnya, yakni sesi closing statement. Closing statement. Ya. Oke. Untuk closing statement yang pertama, saya berikan waktu ke Mbak Ririn ya. Silakan Mbak Ririn untuk closing, Mbak Irin maksud saya, untuk closing statement. Ya Pak, terima kasih. Untuk closing statement saya, ada satu kalimat dari Buya Syakur tadi yang benar-benar jadi tamparan sekaligus reminder buat saya, yaitu jangan terlalu takut dengan masa depan. Dan jangan juga terlalu memikirkan masa lalu, karena masa lalu itu tidak akan sampai ke sekarang ini. Agar kenapa? Agar kita itu bisa fokus menikmati hari ini, Yes. dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita saat ini dengan sebaik mungkin. Yes. Dan dari puisi tadi juga ada satu highlight itu, jangan pernah bersifat sombong atau merendahkan merendahkan orang lain, karena orang sombong itu tentu tidak akan pernah masuk surga. Kata Buya seperti itu. Baik. Terima kasih. Sama-sama terima kasih Mbak Irin Pondabo dari Sulawesi Utara. Berikutnya Pak Hans untuk closing statement, silakan dengan waktu yang terukur saya kira ya. Nah. Baik, Kang Afkar, ya. Jadi tema sentral yang menarik sekali untuk saya lihat hubungannya antara pengajian dan kajian kita malam hari ini tentang gelombang cinta. Itu banyak sekali pembicaraan kita yang terkait dengan kesombongan. Nah, ini kalau saya transfer dalam kehidupan saya pribadi, mungkin bisa saya kaitkan dengan hati-hati, dengan ambisi, keinginan, dan keserakahan. Itu sudah diangkat dalam pengajian kita tadi karena dipastikan pada ujung-ujungnya gagal. Nah, karena itu memang niat tulus, niat baik yang perlu kita jaga. Saya kira terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hans. Untuk berikutnya Kang Zidni, silakan untuk closing statement. Karena terakhir bicara sombong, jadi ingatnya sombong gitu. Tentang kesombongan aja saya closingnya. Jadi memang jangan pelihara kesombongan, karena itu langkah awal untuk menyebabkan kekafiran. Dari kesombongan itu nanti bisa kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan segala keputusan Tuhan, karena kita merasa layak untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Gitu. Ya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kang Zidni untuk closing statementnya. Dan kemudian Pak Tato, silakan untuk closing statement. Ya, terima kasih Kang Afkar. Izin Buya, izin Kang Zidni. Saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wamima TV dan sahabat Buya dimanapun berada, sedikit akan saya rangkum dalam bentuk sebuah kisah. Tadi bercerita tentang awal itu Buya melakukan kegiatan kholwat 6 bulan di hutan Subang. Ketika kholwat itu dibeningkan hatinya, dijernihkan mata batinnya, sehingga beliau mampu untuk mensensitivitaskan hatinya dan bisa melihat orang yang lain yang tidak bisa melihat. Itu secara nalar. Tetapi saya akan membuktikan bahwa pandangan Buya ini tentang binatang bisa berzikir, pohon, batu, gunung pun berzikir, ini secara ilmiah bisa dibuktikan, Kang Zidni. Ini tahun 2021 dibuktikan secara ilmiah yang dikutip dari tnews.com yang ditulis oleh Maman Supriyatman dalam Journal of Plant Molecular Biologis. Ceritanya begini, seorang profesor, guru besar namanya William Brown dari Amerika dan gabungan dengan orang Inggris melakukan penelitian tentang gelombang yang namanya gelombang ultrasonik dari daun pohon. Dipasanglah itu alat-alat itu ditempelkan di dedaunan sehingga ada, Buya menyebutnya gelombang. Gelombang tersebut diceritakan secara elektrik optik lalu diterjemahkan dalam bentuk garis-garis, Kang Afkar. Dan gambar garis-garis dari pohon tadi, pemirsa, ternyata membentuk garis-garis jika
diluruskan dan diterjemahkan, diceritakan melalui Zoom, melalui laptop, ternyata membentuk gambar dan lafaz Allah. Lalu William Brown tadi nanya ke seorang muslim, Mas, bahasa kitanya Kang Apar, coba terjemahkan, ini gambar apa, tulisan apa? Lalu dia menuliskan dan menyuguhkan satu mushaf dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44, bahwa bunyinya seperti ini. Bertasbih kepadanya langit yang 7 dan bumi juga yang 7 dan segala yang ada di dalamnya. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Artinya William tadi setelah mendapat penjelasan dari seorang muslim tadi, dengan segala kerendahan hati meneruskan perjalanan batinnya, dia menjadikan dirinya mu'alaf. Dia masuk Islam gara-gara penelitiannya. Baru kali ini saya konsen di bidang penelitian selama 30 tahun, baru menemukan fenomena bahwa ternyata daun pun bertasbih. Ini jurnal ilmiah Kang Apkar. Kalau Buya bercerita tentang holwat, hanya Buya yang tahu. Buya bisa membaca hati orang, hanya Buya yang tahu. Kalau ini bahwa dedaunan secara ultrasonik tadi, secara nalar bisa dilayarkan ke monitor, ternyata daun pun bertasbih. Itu yang pertama Kang Apar. Closing yang kedua, cerita, karena tadi Buya bercerita tentang dialog teatrikal, ada status sosial, ada kesombongan, bagaimana membuat benteng-benteng lupa tentang jembatan. Saya punya kisah lanjutan dari aku tidak paham. Di situ gelombang terakhir cerita, kita berbaik lagi saja, tapi punya syarat, mohon engkau jangan pernah memikirkan pacarmu yang dulu, pikirkan aku saja. Neng, jika saya punya kekasih dua, yang satu tetap hatiku padamu. Begitupun ketemu cewek yang lain, yati yang ketiga, ke satu, kedua aku lewat. Itu namanya begitu. Kalau yang keempat, aku pasti cinta yang keempat. Ke satu, kedua, tiga lewat, hanya Neng terakhir. Kalau begitu AA gimana? Kita jalan-jalan. Kemana? Tenang, AA ini konglomerat. Besok kita makan siang di Singapura. Wih, asik. Dan betul hari Kamis, Neng tadi dengan AA tadi, Prof Han, sarapan paginya di Singapura. Ini kesombongan Kang Apkar. Hari Jumat makan pagi di Melbourne. Keren gak itu? Keren. Jalan-jalan terus Kang Apkar. Hari Jumatnya balik lagi ke Brunei, dinner di sana. Tapi itu kan dulu sekarang sudah nikah dengan saya kok di rumah aja. Nah ini dia kalimatnya, jodoh takkan kemana. Artinya Ade sudah jodoh AA, jadi tidak boleh kemana-mana, cukup di rumah saja, sumur, kasur, dan dapur. Itu saja pemirsa, mohon maaf saya kembali ke Kang Apkar. Terima kasih Pak Tato untuk closing statement-nya. Kemudian yang terakhir disampaikan Buya, silakan. Ya, saya ingin memberikan catatan kaki aja, footnote ya, dari Kang Zidni tadi tentang menyalahkan Tuhan ya. Sesungguhnya kita ini setiap hari mulut kita menyalahkan Tuhan. Engkau sadar atau tidak? Untuk itu segeralah bertobat kepada Tuhan ya. Makanya Nabi kita itu sehari bertobatnya 100 kali loh. Dan kita setahun sekali juga enggak. Sejak kapan ini Nabi mengatakan, au kama qala Rasul, man batha faqad syaka. Ketika orang itu masih berkeluh kesah, berarti sama komplain terhadap Tuhan. Kenapa anakku harus mati? Komplain. Kenapa wajahku tidak diberi cantik jelita seperti Syahrini? Mengapa tubuhku tidak gemulai seperti Monica Bellucci? Berkeluh kesah. Untung lo dikasih hidup. Ya kan, untung dikasih hidung, ya lumayan buat napes kan. Ada bolongannya 2 kan. Ya pesek juga belum tentu jelek. Ya cantik juga belum tentu cantik, tergantung keserasian wajahmu itu. Banyaklah bersyukur. Setiap hari kita komplain kepada Tuhan. Kenapa suamiku ngasih hanya 50.000 sehari? Kenapa suamiku berselingkuh? Kenapa dan kenapa? Setiap hari ketika kita berkeluh kesah tentang ketidaksenangan kita, kekesalan kita,
kekecewaan kita ketika berkeluh kesah kepada teman-teman itu sama dengan komplain terhadap Tuhan, menyalahkan Tuhan. Sekarang tahun ini tiap hari kita hujan, dari mulai bulan Agustus ya sepanjang hujan. Karena tiap hari hujan kita berkeluh kesah. Waduh, ini hujan tiap hari. Ya, jemuran tidak kering, popok kita masih basah semuanya. Padi yang panen sampai tumbuh lagi, ya kan? Semuanya becek dan banjir. Kita berkeluh kesah. Tuhan mendengarkan kita berkeluh kesah, didengar oleh Tuhan. Hai malaikat, hambaku berkeluh kesah, tidak menerima keputusanku. Ya, sekarang tutuplah langit, jangan diberi hujan. Oke, Tuhanku siap. Krek ditutup, nggak hujan-hujan. Berkeluh kesah nggak? Ya Allah, ini global warming. Karena begini, ya Allah, ini sumur kering kerontang, air mesti ngambil dari yang jauh. Sawah juga waktu panen hujan nggak ada, kita tidak makan, nanti bagaimana? Berkeluh kesah juga kan? Oke. Allah mengabulkan juga keluh kesah. Oke, malaikat sekarang digilir. Pagi hujan, sore tidak. Siang hujan, malam tidak. Entar hujan, entar tidak. Ini kok alam semakin leglog. Semakin tidak beraturan. Tuhan selalu disalahkan. Ujung-ujungnya kita ingin menjadi Tuhan, bisa mengatur hujan. Terima kasih. Iya, sebelum saya menutup acara ini ada informasi menarik. Buya sudah menyampaikan ke kita bahwa mulai bulan depan untuk kajian kita sudah mulai di aula yang sana baru dan dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum. Iya, insya Allah mulai bulan depan tanggal berapa tuh? Tanggal 4 Bu ya. Tanggal 4 insya Allah kita di sana buka. Jadi Bapak kalau hadir boleh ya. Ini kan masih terbatas soalnya. Ya, baik, terima kasih saya sampaikan dan demikian Sobat Tema TV kajian kita kitab Hotqo Rabbani dan juga bacaan gelombang cinta tidak paham untuk kesempatan 20 November 2022 dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Hans dan juga Kang Zidni dari Buntut Pesantren, Pak Tato serta mahasiswa-mahasiswi PDU yang hari ini hadir penuh dengan istiqomah untuk mendengarkan atau mengikuti acara pada hari ini dan tentu juga kepada Buya Syakur dan akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.